Saudara Ilham. Ya baik, jadi dari sudut pandang saya bahwa kalau di Gorontalo itu menurut yang saya lihat kebanyakan dari kalangan orang-orang yang punya kemampuan dari segi ekonomi itu lebih banyak minat untuk memasukkan anak-anaknya itu pada sekolah-sekolah swasta. Mungkin dianggap lebih mutunya lebih baik daripada sekolah negeri pada umumnya. Nah, kira-kira perbandingan dari dua mutu ini antara pendidikan negeri dan swasta itu, menurut dari saudari Pemakalah, bagaimana kira-kira dari sudut pandang dalam melihat dua persoalan yang terjadi seperti apa yang saya uraikan tadi? Terima kasih. Baik, gitu ya. Silakan diperhatikan Saudari Hilma. Penanya yang keempat, silakan. Silakan, penanya keempat. Sri Rahayu. Silakan Sri Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri, jadi pertanyaan saya mengenai sistem pendidikan atau tantangan sistem pendidikan yang ada di pelosok. Tentunya banyak tantangan yang terjadi di sekolah-sekolah yang khususnya pada pelosok. Kemudian yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada solusi yang ditawarkan atau yang dipresentasikan oleh Pemakalah. Dari solusi tersebut, apakah sudah bisa menjamin atau efektif untuk menjawab tantangan khususnya pada sekolah-sekolah yang ada di pelosok? Terima kasih. Baik. Silakan penanya yang kelima ya, silakan. Silakan. Halo. Arif. Halo, silakan. Silakan Pak Arif Oli. Silakan. Halo, ya Bu. Halo. Ya, silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kepada yang terhormat Prof dan Saudari Makalah, saya ingin menanyakan bahwa tadi Saudari Pemakalah mengutarakan bahwa banyak SDM pengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, saya menanyakan gimana solusinya. Solusinya biar linier dengan bidangnya. Kan sekarang realitanya banyak dosen atau pengajar yang dia mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, gimana solusinya itu? Maksudnya pendidikan di Indonesia ini kebanyakan begitu. Dalam arti pemerintah atau Mendikbud, nah, gimana caranya mencarikan solusinya terhadap kejadian itu, realita itu. Cukup, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang berikut ya. Penanya yang berikut silakan. Silakan. Dewi sudah hadir ya. Bilang ampun. Pak Muhammad. Ya Bu, Aluya Iskiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saudara Pemakalah, saudari, saya membaca di makalahnya itu pada halaman. Halo, siapa ya? Siapa ini? Ya, Aluya Iskiman. Aluya, silakan Aluya. Ya. Jadi saya membaca pada halaman 10 di makalahnya saudari Pemakalah.
yakni solusi dari tantangan sistem pendidikan. Jadi di sini ada learning tapi bukan teaching. Nah, pada kenyataannya saat ini di masa era COVID-19 ini terjadi hal seperti itu, menggunakan learning bukan teaching. Artinya pengajaran itu walaupun dari secara online ataupun secara daring itu tidak efektif. Banyak orang tua bahkan kita saja sebagai mahasiswa mengeluhkan hal demikian karena tidak efektifnya pembelajaran. Artinya apa? Dari semua peserta didik ini membutuhkan yang namanya pengajaran. Ketika kita menerapkan learning ini, menyerahkan sepenuhnya kepada peserta didik pembelajarannya agar lebih siswanya yang lebih berperan aktif, memang iya, siswanya harus lebih berperan aktif. Akan tetapi hal ini menjadi satu kelemahan juga. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena kebanyakan karena mungkin terbiasa dengan bimbingan-bimbingan dari pengajar, ini menjadi satu tantangan pada peserta didik karena pembelajaran tidak akan efektif tanpa adanya pengajaran. Jadi saya mohon tanggapannya dari pemakala mengenai learning bukan teaching, seperti itu. Ya, saya silakan kepada Ibu Prof. Terima kasih. Silakan. Yang berikut di Saudari Hilma ya. Yang tantangan kita ya masa pandemik sekarang ini ya. Halo. Silakan. Iya, Bu. Saudara siapa ya? Tamsil Moha belum, Bu. Erpan, Mbak. Erpan, Bu. Kan, Prof. Pantialo. Ya, silakan. Halo, saya baik. Halo. Oh ya, Irfan silakan Pak Irfan. Duluan silakan. Iya, saya dulu ya. Rizky, Bu, Rizky. Mama Rizky. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal mungkin tadi yang ditanyakan oleh forum diskusi kita pada hari ini. Saya mungkin langsung saja kepada pertanyaan terkait dengan tantangan pendidikan di era sekarang ini. Tentu bicara terkait dengan tantangan pendidikan, banyak persoalan yang dihadapi oleh tenaga pendidik, tentu juga bisa berdampak pada peserta didik. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan perkembangan era teknologi sekarang, transformasi dari 4.0 yang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang sudah pada titik 5.0. Banyak juga tantangan-tantangan perbedaan zaman yang harus kita ikuti. Yang saya arahkan di sini terlebih pada guru. Saya kira dalam model rancangan pembelajaran, seperti kemudian juga disampaikan oleh Saudari Aulia tadi, sekiranya mungkin hal-hal yang semacam ini di era digital ini, apa-apa sih yang memang perlu kemudian diperhatikan oleh tenaga pendidik sehingga hal ini sangat berdampak sekali pada karakter peserta didik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa proses pembelajaran kita sekarang yaitu masih menggunakan sistem daring. Beberapa juga pandangan oleh pakar pendidikan terkait dengan proses pembelajaran menggunakan daring, ada yang mengatakan efektif, ada pun yang tidak mengatakan efektif. Karena dalam hal ini tentu banyak juga curhatan ataupun kemudian penyampaian dari guru ataupun kemudian dari orang tua siswa. Anggapan mereka bahwa pembelajaran juga ada yang mengatakan efektif, ada juga kurang efektif. Karena memang kondisinya juga, saya kira mungkin ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh seorang guru terkait dengan mengatasi proses pembelajaran yang demikian rupa pendapat orang. Makanya kemudian saya lebih kepada pemakala, kira-kira solusi dari pemakala untuk menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, sehingga kemudian kreativitas pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu bisa memuaskan peserta didik, atau mungkin dalam artian mungkin bisa memberikan kepemahaman kepada peserta didik terkait dengan konsep pembelajaran yang diterapkan.
Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Disilakan sudah selesai ya. Masih ada satu ya, selesai. masih ada satu. Oh ya, Ya. baik. Siapa? Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Nama saya Tamsil Abdullah Haris AP Moha. Nama panggilan Tamsil Moha. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Prof dan Pak pemateri pada kesempatan ini. Pertanyaan kami tentang proses oriented ya, yang dikemukakan oleh pemakalah dalam makalahnya, yaitu tentang orientasi pada proses pembelajaran. Kami melihat bahwa pembelajaran di Indonesia itu berganti menteri, maka berganti pula kurikulum. Ya. Apabila ada pergantian menteri pendidikan, maka kurikulumnya akan berubah. Sehingga di sini terlihat bahwa ada ketidakkonsistenan dalam proses pembelajaran. Ya, guru-guru setiap pergantian menteri harus beradaptasi lagi dengan kurikulum yang baru. Begitu juga mungkin para dosen di taraf perkuliahan. Nah, sehingga menurut saya ini malah tidak efektif karena terjadi perubahan sehingga artinya kita mengabaikan proses, tetapi lebih kepada goal oriented. Ya, prosesnya tidak dibiarkan berjalan sebagaimana biasa dulu. Ya, karena jujur saja saya pernah ditawarkan diskusi lah oleh seorang kepala sekolah. Beliau katakan dia tidak mau mengganti orang. Jadi dia merekrut saya waktu itu untuk membimbing satu kelas. Kemudian dia tidak mau mengganti orang. Jadi dia memang sudah deal-dealan dengan saya di depan, tidak boleh mundur ya, selama proses ini. Jadi dia tidak mau sampai anak-anaknya itu lulus. Karena menurut dia kalau berganti orang, meskipun mungkin orang yang menggantikan itu lebih baik, ini justru berdampak tidak baik pada anak-anak murid karena proses adaptasi yang akan berubah. Nah, kira-kira bagaimana pemateri melihat ini, bahwa terkait dengan judul makalah yang disampaikan, yaitu tantangan sistem pendidikan Indonesia, sedangkan realitanya adalah setiap bergantinya menteri, berganti pula kurikulum. Bukankah ini malah mempersulit tantangan itu? Dan kira-kira apakah pergantian kurikulum ini yang menjawab atau malah mempersulit? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saudara penyaji. Ya, sudah. Masih ada yang belum masuk tadi? Dinda, Bu, dengan Ervan belum, Bu. Baik, itulah pertanyaan. Ada 8 pertanyaan, ya. Baik, Saudari Hilda. Saudara Hilma, ya. Ada 8 pertanyaan yang telah disampaikan kepada saudari, ya. Saudari harus betul-betul dulu memahami pertanyaan yang telah disampaikan. Kalau memang ada pertanyaan yang tidak jelas, ya, dan tidak bisa dipahami, diminta dulu untuk mencocokkan kembali pertanyaan. Silakan Saudara Hilma. Halo. Hilma, mic-nya dinyalakan, Hilma. Astaga. Ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran? Halo? Ya, sudah. Ya. Jadi saya minta untuk menyamakan persepsi saudara kepada forum diskusi tentang masalah yang disampaikan kepada saudara. Jadi silakan dari saudara Hilma. Ya. Yang pertama, mengapa sarana prasarana itu dari Pak Mulyono, mengapa sarana prasarana jadi masalah eksternal bukan internal? Karena harusnya menurut Pak Mulyono itu masalah sarana prasarana adalah masalah eksternal. Ya,
sekilas secara garis besar memang sarana prasarana adalah masalah internal, masalah di dalam Indonesia itu sendiri. Namun yang saya maksudkan menjadi masalah dalam eksternal itu adalah di mana sarana prasarana yang sangat sulit kita sangat sulit kita dapatkan, maksudnya dari daerah-daerah dari negara-negara lain itu. Namun mungkin akan saya tambahkan juga di sebagaimana saran tadi akan saya tambahkan mengenai sarana prasarana yang jadi masalah internal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan kekurangannya dana di kependidikan sehingga sarana dan prasarana ini juga kurang di internal kita. Nah, yang kedua itu mencantumkan tantangan di masa sekarang. Ya baik, saya akan menambahkan atau mencantumkan tantangan di masa sekarang di mana bahwa dengan perkembangan zaman dan juga dengan adanya pandemi yang sekarang lagi menghadapi yang secara global, khususnya di Indonesia juga masih merasakan, maka tantangan-tantangan ini juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Makanya insya Allah akan saya tambahkan kembali, di mana tantangan ini mulai dari susahnya akses internet, susahnya mendapat dalam pembelajaran daring itu banyak tantangan-tantangan, mulai dari adanya keluhan-keluhan dari orang tua, adanya keluhan dari peserta didik bahwa selama pembelajaran kebanyakan hanya tugas-tugas karena pembelajaran hanya melalui daring. Mungkin itu akan nanti saya tambahkan atau saya cantumkan pada makalah saya. Dan yang kedua dari Pak Fauzi. Ya, di makalah saya mencantumkan atau mengambil referensi dari sebuah tulisan yang terbit tahun 2000. Dan mengapa saya tidak mengambil yang mendekati tentang kualitas pendidikan? Ya, saya memang saya sadari bahwa saat mengambil dan melihat referensi itu terbitan tahun 2000, saya mencoba mengakses kembali situs-situs yang setidaknya resmi atau setidaknya yang memang valid informasi datanya. Namun saya tidak mendapatkan. Mungkin saya akan mencoba minta saran dari teman-teman bahwa link atau situs mana yang bisa saya jadikan referensi, karena saya sudah mencari referensi yang lebih mendekati, tapi saya tidak menemukannya. Mungkin ada saran-saran sebentar yang bisa untuk saya ambil referensinya. Nanti jika akan saya dapatkan, mungkin saya akan ubah kembali. Yang ketiga dari Pak Ilham. Pendidikan, banyak masyarakat, apalagi di daerah perkotaan, banyak masyarakat yang lebih mementingkan, lebih memilih memasukkan anaknya kepada pendidikan swasta ketimbang pendidikan negeri. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana pandangan saya menurut perbandingan mutu dari pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Ya, menurut kasat mata saya, jika di daerah perkotaan memang benar adanya bahwa mutu pendidikan swasta dan negeri itu lebih meningkat, lebih tinggi pendidikan swasta dari pendidikan negeri. Namun kalau di daerah-daerah terpencil, khususnya di salah satu contoh di wilayah saya, itu masyarakat lebih cenderung memasukkan anak-anaknya kepada sekolah negeri. Nah, perbandingan ini mungkin yang terjadi menurut saya, mengapa kebanyakan masyarakat lebih memasukkan atau lebih memilih anaknya masuk di pendidikan swasta,
Yang pertama mungkin mereka sadar akannya bahwa di pendidikan swasta peserta didik atau anak-anaknya tidak hanya mendapatkan pembelajaran atau tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai pengetahuan dunia saja, tapi ada pembekalan atau ada materi-materi tentang keakhiratan atau keagamaan yang bisa mereka dapatkan. Mungkin itu salah satu menurut pandangan saya mengapa mutu pendidikan atau mengapa masyarakat itu lebih memilih kepada pendidikan swasta. Dan untuk perbedaan mutu sendiri mungkin dari sistemnya. Kalau pendidikan swasta mungkin itu lebih mudah terkontrol karena pendidikan swasta itu swasta memang mengatur secara menyeluruh, sedangkan kalau pendidikan negeri itu mereka harus mengikut peraturan yang telah ditetapkan, itu akan sangat sulit mereka rubah. Tapi kalau di pendidikan swasta diberikan sedikit kebebasan untuk melakukan perubahan-perubahan. Mungkin itu menurut pandangan saya. Dan yang keempat itu pertanyaan dari Saudara Sri, di mana sistem pendidikan sistem pendidikan. Mohon Saudara Sri boleh Sri Rahayu. Saudara Sri Ya, boleh diulang Ya, kembali. Mengenai tantangan dari sistem pendidikan itu sendiri, khususnya di pelosok. Sri, suaramu tidak kedengaran sama saya, Sri. Halo? Pemakala? Halo, Sri. Pemakala? Iya. Dapat dengar? Halo, Dapat silakan. dengar tapi kecil sekali. Halo, halo. Coba yang Apa? Ya, coba Hilma sedikit bergeser dari posisi saudara. Silakan lanjut. Halo, Hilma. ya, So, kedengaran? sudah. Iya. Jadi pertanyaan tadi mengenai tantangan itu yang khususnya di pelosok atau di pedesaan, apakah tawaran solusi dari isi makalah yang dipresentasikan tadi sudah menurut pemakalah apa sudah efektif atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Ya, baik. Ya. Untuk menjawab atau tantangan sistem pendidikan di pelosok, tantangan sistem pendidikan di pelosok, untuk tawaran-tawaran yang saya ulas tadi, apakah sudah efektif atau belum? Untuk efektifnya, mungkin jika kita lakukan dengan yang semestinya, itu bisa bukan untuk langsung memberantas seluruh masalah bisa selesai, namun sedikitnya masalah atau tantangan yang ada di pelosok itu bisa menurun. Contohnya, itu ada 4 di mana melakukan pendidikan, bukan pengajaran. Di mana pendidikan yang saya maksud itu adalah pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya pada psikomotor, tapi seluruh dari afektif, psikomotor itu diperhatikan. Itu maksudnya pendidikan, bukan hanya mengajar untuk mendapatkan pengetahuan. Mungkin tawaran-tawaran yang saya sebutkan tadi sedikitnya bisa menghadapi atau bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ada di pelosok. Yang keenam dari Pak Arief, bagaimana solusi mengenai banyaknya SDM yang tidak sesuai di bidangnya. Contohnya ada guru yang lulusan pendidikan bahasa Inggris diminta untuk mengajar atau mengajar pendidikan agama Islam. Nah, mungkin solusinya
itu harusnya kita mengikuti sebagaimana peraturan yang ada sekarang, bahwa harusnya kita mengajar itu sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita ahli di bidangnya. Namun lagi-lagi karena kekurangan atau lagi-lagi kekurangan dari tenaga pendidik itu sendiri, sehingganya para pendidik ini mengajar tidak sesuai pada tugasnya atau tupoksinya masing-masing. Ya, solusinya saya rasa itu harus lebih diatur kembali oleh pihak lembaga itu sendiri. Itu menurut saya. Dan untuk Aluya, bagaimana mengenai tentang solusi learning bukan teaching? Mengingat di masa pandemi itu menggunakan learning. Ya, di masa pandemi kita menggunakan e-learning. Di sini learning yang dimaksud adalah belajar, di mana siswa seperti halnya yang dikatakan tadi, bahwa siswa itu diharapkan untuk bisa belajar tanpa harus menunggu. Siswa harus diubah pola pikirnya, bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran itu sendiri tanpa harus adanya pengajaran. Bukan berarti pengajaran ditiadakan atau dikesampingkan, namun tapi lebih menekankan kepada peserta didik itu untuk belajar, apalagi di masa pandemi sekarang. Learning atau artinya belajar, bukan teaching, pengajaran. Di sini siswa harus diberikan pengertian bahwa belajar tidak harus diawasi. Jadi dengan adanya pandemi sekarang, learning itu harus dilakukan oleh siswa di rumah dengan proses pembelajarannya sendiri, yang dengan usaha belajarnya yang semakin giat. Itu maksud dari learning bukan teaching. Bukan berarti mengesampingkan pengajaran, tapi yang dimaksud learning sini adalah belajar, membuka atau memberikan pengertian kepada peserta didik untuk terus belajar walaupun tanpa adanya pengawasan dari guru. Yang ke-8 itu dari Saudara Rizky, persoalan tenaga pendidikan, di mana transformasi, ya kita sekarang memasuki transformasi 5.0, di mana hal-hal di era digital yang harus diperhatikan oleh guru. Ya, mungkin hal-hal atau yang perlu disiapkan oleh guru dalam menghadapi era 5.0 atau dengan adanya era digital yang sudah tidak bisa kita bendung lagi, itu guru seharusnya bisa memberikan pengertian atau membuat, jika mungkin guru-guru IT itu bisa membuat satu sistem untuk mengetahui atau meretas apa yang dilakukan oleh peserta didik. Salah satu contoh, saya sendiri, di mana adik saya yang adik saya itu, saya buat koneksi antara saya dengan adik saya sehingga apapun yang dilakukannya maka bisa saya ketahui. Mungkin dengan melakukan hal-hal pengawasan seperti itu bisa meminimalisir masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan digital yang sangat pesat saat ini. Dan yang terakhir itu dari Pak Tamsil.
Pak Tamsil di mana menanyakan mengenai tawaran atau solusi yang saya jelaskan tadi mengenai proses oriented bukan goal oriented. Di mana ini Pak yang dimaksud proses oriented dan bukan goal oriented, di mana proses yang diharuskan bukan lebih menekankan kepada hasil. Jadi sesuai apa yang Pak katakan tadi, bahwa dengan pergantian menteri atau dengan pergantian kurikulum, otomatis sistem itu akan berubah. Makanya akan membuat kesulitan bagi guru atau peserta didik menyesuaikan kembali. Nah, makanya tawaran yang dilakukan itu adalah proses orientednya, prosesnya yang harus kita perhatikan, bukan dari goalnya. Goal itu urusan yang kesekian setelah proses dulu. Kita harus berusaha memperbaiki prosesnya dulu, agar karena sebagaimana pepatah mengatakan proses itu tidak akan mengkhianati hasil, makanya proses yang kita perbaiki walaupun dengan adanya pergantian kurikulum, kita tetap harus berusaha untuk membuat proses pembelajaran itu lebih efektif. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada tanggapan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Saudari Kinma, telah saudara menjawab 8 pertanyaan yang telah disampaikan kepada saudara dari forum. Ya, sebelum saya masuk pada tanggapan balik, saya dulu tanya kepada saudara forum, apakah saudara menulis inti-inti daripada jawabannya, sehingga betul-betul diskusi kita pada hari ini efektif. Untuk itu, saudara, saya buka sesi tanggapan balik. Silakan dulu kepada Bapak Mulyono, apakah tadi sudah mengakomodir akan memasukkan saran-saran di dalam makalahnya, ya, dan saran di dalam makalahnya. Ini juga perlu kita pahami, ya, di dalam sebentar saya akan klarifikasi. Perlu kita pahami dari rumusan-rumusan masalahnya juga, saudara. Ini saudara tidak memperhatikan variabel-variabel daripada topik saudara. Ya. Dan juga pembahasannya, apakah ini masuk di sini. Memang ini sangat penting sekali kita lihat, karena saudara mencantumkan tantangan. Ya, tantangan. Bukan hanya tantangan dari kurikulum, tetapi banyak hal yang penting sekali, ya, baik itu sarana prasarana dan sarana prasarana yang mana saudara masukkan di sini. Ya. Ini juga tadi saudara sudah menyampaikan secara internalnya, secara eksternalnya. Saudara mencantumkan bahwa secara eksternalnya itu menyangkut masalah prasarana. Nah, ini memang kita tidak lihat di makalah saudara. Tantangan itu yang pertama harus bahas yang itu. Sehingga kita pahami memang apa yang telah dipertanyakan tadi dari Bapak Mulyono, ini penting sekali saudara melihat kembali. Karena memang kita melihat di situ apa yang saudara bahas itu tidak mengaitkan dengan, ya, penelitian-penelitian, riset-riset yang ada, ya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Ya. Sehingga juga muncul tadi pertanyaan Pak Ahmad Fauzi, ya, saudara memang maksudnya saudara oke, kalau itu memang saudara sumbernya tahun 2000, ya saudara ambil tadi, maksudkan tadi bahwa saya akan
Saya mengambil dari data tahun 2000. Tetapi kan saudara, banyak jurnal-jurnal yang memuat tentang tantangan-tantangan pendidikan di era globalisasi ini. Itu ya kekurangan saudara, ya. Sehingga saudara hanya mengacu kepada buku yang saudara ambil, sumber yang saudara ambil, tetapi saudara tidak ada perbandingan daripada sumber-sumber yang lain. Dan ini memang saya tidak dapatkan juga. Betul juga dari pertanyaan. Kemudian, saudara juga hati-hati di dalam mencantumkan data yang harus dia valid, ya, harus valid. Nah, memang itu sangat penting sekali. Ini sekarang kalau tahun 2000 sudah 10 tahun ya. 10 tahun data itu. 20 tahun. Jauh. Oh iya 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun sudah apa ya, kadaluarsa ya. Sudah kadaluarsa ya data ini. Nah, ini tidak mungkin kita harus lakukan karena ini harus dibaca dengan orang-orang. Nanti saudara akan nanti menjadikan satu jurnal saudara. Ini tantangan tadi, ini juga Saudari Hilma ya. Jadi saudara akan memasukkan kembali merubah data ini dan menambahkan sumber-sumber yang dari jurnal-jurnal yang ada. Kemudian Saudari, ini kan, halo Pak Fauzi, ini kan tantangan kualitas pendidikan ini maksudnya sudah diterima karena dia mau merevisi. Iya Bu, iya siap Bu. Data-data yang terakhir memang sangat ketinggalan, sudah kadaluarsa. Iya Bu. Ya kalau dia makanan expire. Ini kembali ke saudara Ilham. Silakan saudara Ilham. Ada tanggapan baliknya dan ada sarannya. Sudah dijawab tadi saudara pemakalah, tapi apakah ini saudara menerima sebagaimana jawaban pemakalah? Adanya perbandingan sekolah yang ada di kota dan di pelosok desa, itu memang kita lihat animo masyarakat atau orang tua mau menyekolahkan di swasta dengan melihat ya, ini juga perlu diadakan riset ini ya. Riset. Tidak semudah itu mencantumkan seperti itu karena ada perbandingan dari pelosok desa dengan di swasta. Kalau di pelosok desa mengatakan bahwa lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke negeri. Nah, ini juga perlu datanya. Perlu datanya saudara, tidak sekedar seperti itu mencantumkan. Ini memerlukan riset, memerlukan observasi. Karena ini pengembangan. Nah, silakan saudara Ilham. Silakan di. Iya, baik. Memang